Puji Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Aurelia Jiril Timur. Saya mahasiswa STT Rumah Murid Kristus Bitung Prodi Pak. Pada video kali ini, dalam mata kuliah spiritualitas, saya akan memberikan materi mengenai hamba Tuhan dan teknologi. Kita akan mengetahui apa sih teknologi? Teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Alkitab tentang teknologi. Pertama, teknologi adalah bukti kepercayaan Tuhan kepada manusia, di mana Allah sendiri yang memberikannya kepada manusia. Pada saat Dia menciptakan manusia, Dia memberikan kuasa kepada manusia untuk menaklukkan hal-hal yang ada di dalam bumi, termasuk teknologi ini. Yang kedua, teknologi adalah bukti Tuhan menghargai manusia, yaitu kita adalah ciptaannya yang segampar dan serupa dengan Dia. Dia mau supaya kita ini menerima hak kita, yaitu dihargai oleh Tuhan. Yang ketiga, teknologi adalah bukti cara Tuhan untuk memampukan manusia hidup dalam rencana Tuhan, di mana saat kita diciptakan, Tuhan telah merencanakan, Tuhan telah merancangkan apa yang akan kita lakukan, Tuhan telah merancangkan hal-hal apa yang akan kita hadapi, Tuhan telah merancangkan masa depan yang akan kita peroleh nanti. Nah, dengan itu, teknologi ini menurut Alkitab yaitu sebagai kepercayaan, sebagai bentuk penghargaan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita dimampukan untuk ada dalam rencana Tuhan. Namun, banyak manusia yang menyalahgunakan hal ini. Banyak manusia yang malah berbuat dosa dengan teknologi ini. Nah, mengapa sih hal-hal ini bisa terjadi? Nah, mengapa teknologi menjadi jahat? Yang kita akan belajar dari Kejadian 4 ayat 16-22, yaitu kisah Kain dan Habel, di mana Kain yang membunuh adiknya Habel karena tindakan iri hatinya. Nah, dari situ ada dalam ayat 16 dikatakan, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di sebelah timur Eden. Nah, makna dari Kain pergi menjauhi hadirat Tuhan berarti dia mengambil keputusan untuk menjauhi Tuhan. Tindakan dari Kain untuk pergi berarti dia dapat kita katakan dia ini pergi dari hadapan Tuhan, dari kemauannya Tuhan. Sama halnya dengan anak bungsu. Anak bungsu dalam Lukas 15 ayat 13, dia pergi untuk memuaskan nafsunya, di mana uang yang ia minta, harta yang ia minta yang menjadi miliknya kepada ayahnya, ia habiskan dengan hidup berfoya-foya. Nah, kemudian bagaimana Allah juga mengatakan dalam firman-Nya dalam Daniel 12 ayat 4 bahwa akhir zaman pengetahuan akan semakin bertambah. Nah, lewat pengetahuan ini muncullah yang namanya teknologi. Teknologi semakin berkembang lewat adanya pengetahuan ini. Zaman kita sekarang, pengetahuan ini semakin dan terus-menerus berkembang mengikuti zaman. Nah, makanya ada hal-hal mungkin yang membuat manusia ini mencoba untuk melakukan yang lebih, malah jadi berdosa. Sama halnya dengan Yunus, di mana Yunus ini telah dikatakan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil kepada Niniwe. Apa yang dikatakan Tuhan harus diberitakan kepada Niniwe. Niniwe adalah bangsa yang berdosa. Nah, Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Namun, pada awalnya Yunus lari dari kemauannya Tuhan. Ia malah pergi ke Tarsis. 3 contoh ini adalah orang-orang yang pergi dari kemauannya Tuhan, pergi mencari Tuhan. Nah, makanya banyak hal yang membuat kita berpikir bahwa teknologi ini pun dapat membuat orang menyimpang, membuat orang untuk menjauhi Tuhan. Namun lewat hal itu, Kain ini mendirikan kota yang dinamanya Henok, di mana generasi ke-6 lahirlah, yaitu yang pertama Yabul, yaitu orang yang membuat kemah, konstruksi dan ternak dan makanan. Kedua Yubal, kecapi dan seruling, entertainment. Kemudian Kain, Tubal Kain, tukang pengku dan perunggu dan besi, itu manufacture. Kemudian Naamah,
kenikmatan atau puncak orientasi adalah fokus, di mana hal-hal ini bukan jahat. Dari 6 hal ini kita tidak dapat mengatakan bahwa hal ini semuanya berdosa. Namun teknologi yang ditemukan ini sebenarnya harus digunakan dengan baik sehingga tidak berdosa. Berarti teknologi ini sebenarnya tidak berdosa, namun tergantung individunya yang menggunakan hal ini untuk apa. Terjadi kalau kita jauh dari Tuhan. Yang pertama itu hidup jauh dari Tuhan tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi. Dimana kita ketahui sekarang banyak orang-orang justru yang lebih pandai atau mungkin yang lebih banyak menghasilkan sesuatu lewat pengetahuan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, berarti hidup jauh dari Tuhan tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk menciptakan atau mengembangkan teknologi. Yang kedua, hidup jauh dari Tuhan membawa manusia untuk menciptakan teknologi humanistik dan hedonistik, yang mana itu lebih cenderung ke duniawi, lebih cenderung untuk memuaskan hawa nafsu, hal-hal yang membuat kita berdosa. Kemudian yang kedua, hidup jauh dari Tuhan akan membawa manusia salah arah, kacau, sehingga manusia ini hidup tanpa memiliki tujuan jelas, tanpa memiliki akhir atau jaminan dalam keselamatan. Di mana orang-orang yang sudah salah arah pasti hidupnya tidak akan tenang, atau kalaupun dia akan tenang pasti ujung-ujungnya kepada maut, karena upah dosa ialah maut. Dengan itu kita bertanya-tanya, bagaimana sih cara sebenarnya kita menggunakan teknologi sehingga teknologi ini bukan menjadi berdosa tetapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, prinsip harus kita miliki dalam mengembangkan teknologi, dalam menggunakan teknologi. Yang pertama, manusia dapat menggunakan teknologi untuk melaksanakan amanat Tuhan, budaya dan agung dengan efisien dan efektif, di mana saat kita dapat menggunakan teknologi dengan baik dan benar, maka seperti pelayanan, seperti ibadah-ibadah dapat dilakukan secara online. Orang-orang yang tadinya tidak dapat menonton, tidak dapat ikut dalam persekutuan karena ada kesibukan atau karena berada di tempat yang jauh, bisa terkoneksi dengan ibadah kalau mempunyai media seperti handphone, dapat nonton live streaming. Nah, sehingga pemberitaan Injil dapat diterima orang-orang dimanapun mereka berada. Nah, penggunaan teknologi seharusnya kita gunakan dengan yang pertama, berawal dari rasa bersyukur dan diakhiri dengan memuliakan Tuhan. Teknologi tidak boleh menjadi Tuhan, di mana dalam kita mengawali untuk menciptakan teknologi, untuk mencari pengetahuan itu dengan rasa bersyukur, karena itu semua kita percayai dari Tuhan, pemberian Tuhan, penciptaan Tuhan dari ciptaan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada manusia untuk berpikir. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ini seharusnya memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu atau untuk hanya berorientasi pada diri kita sendiri. Namun semuanya harus dikembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, hidup dengan Tuhan yang benar, dan kita mengatur teknologi dengan benar. Cuma dalam kita menggunakannya, kita mengatur, kita menata, kita menjalankan dengan metode-metode yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan yang kita buat, bukan menggunakan akal dan pikiran kita, tetapi sesuai dengan kemauannya Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu di dalam Alkitab. Untuk itu teknologi ini memang memiliki dampak negatif, tetapi saat kita menggunakan ini dengan baik, dan seperti kata firman Tuhan, teknologi ini berasal dari Tuhan, kita seharusnya menggunakannya dengan menggunakan pikiran Kristus, sesuai dengan pikiran Kristus, menjadi sama seperti Kristus, berawal dari rasa bersyukur, dan kita akhiri dengan memuliakan Tuhan dalam menggunakan teknologi. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.